الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق الله العظيم. Ya, Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci yang merdu sekali dibacakan oleh Korea kita Tasya. Yang tadi dibacakan adalah surah An-Nahl ayat 5859. Dan untuk itu langsung aja tanpa berpanjang kalam lagi kita simak kajian tafsirnya bersama Ustazah kita, Ustazah Nevi Hilya. Fadhal Ustazah. Syukran Kak David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Tadi sebagaimana kita mendengarkan surah An-Nahl ayat 58-59 yang mana artinya idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddah wa huwa kazim. Jadi zaman jahiliyah, zaman Arab jahiliyah zaman dulu apabila diberikan kabar kelahiran seorang anak perempuan itu ibunya bapaknya dhalla wajhuhu muswaddah wa huwa kazim. Itu mukanya itu merah, menahan marah, dia malu karena pada zaman dulu perempuan dianggap hina. Perempuan dianggap beban, perempuan dianggap hal yang merepotkan. Jadi ada 3 hal yang mana apabila dulu zaman Arab Jahiliyah, apabila perempuan yang lahir cuman ada 3 pilihan. Yang pertama baru lahir dikubur hidup-hidup. Jadi orang Arab jahili itu zaman dulu udah kebiasaan ngedengar bayi, tangisan bayi ada di dalam tanah. Itu pendengaran yang biasa, kemudian suara yang biasa diperdengarkan karena saking malunya. Kemudian ayah ibunya kalau nggak tega ngubur hidup-hidup masih kecil dia pelihara. Tapi dipelihara tuh anak perempuan nggak boleh dikeluarin dari rumahnya. Benar-benar perempuan itu cuman ada di dalam rumahnya dan orang tuanya menanggung kehinaan, menanggung kemaluan sepanjang anak itu masih hidup zaman dulu. Kemudian apabila anak itu berusia 7 tahun, lalu dimandiin orang tuanya, didandanin, diajak pergi ke sahara atau padang pasir, lalu dilempar ke sumur. Jadi hanya itu pilihannya. Kalau pengen dijaga, kalau pengen gak dibunuh atau dikubur hidup-hidup, dalam artian bahasa Arab artinya wa'du. Wa'du artinya dikubur hidup-hidup dari bayi. Kalau nggak tega bayi, dijaga di usia 7 tahun, dipelihara, tapi nggak boleh keluar rumah sama sekali anak perempuan pada waktu itu. Nanti udah rapi, udah mandi, udah cakep, dilempar ke dalam sumur kepada ayahnya. Allah. Atau dipelihara tapi orang tuanya menanggung malu. Tetapi ketika Islam datang, itu semuanya berubah. Islam memuliakan perempuan. Bahkan kata Rasulullah SAW adalah dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum thalatha.
Kata Nabi, aku suka di dunia ini 3 hal. Yang pertama adalah at-thayyib, suatu hal yang wangi, yang bersih. Jadi adik-adik harus punya kebersihan karena at-thaharah minal iman. Kebersihan adalah bagian dari iman kita. Kemudian Nabi suka yang kedua an-nisa. Nabi menghormati, memuliakan perempuan. Karena ada 3 amaliyah, ada 3 amalan yang gak bisa dilakukan oleh laki-laki. Apa itu amalannya? Ummuki, ibumu yang mengandung. Laki-laki gak bisa mengandung. Ummuki yang kedua, ibumu yang melahirkan. Ummuki yang ketiga, ibumu yang menyusui. Jadi Islam sangat menghormati perempuan. Oleh karenanya pentingnya mendidik anak atau memelihara diri sebagai seorang perempuan. Kata Nabi, man yadmanali ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admana lahul jannah. Adik-adik semuanya, Nabi berpesan, kata Nabi, siapa yang mampu menjaga di antara kedua lehyaihi, kedua mulutnya, siapa yang mampu menjaga lidahnya, maksud Nabi. Siapa yang mampu menjaga di antara kedua pahanya, ada kemaluannya, Nabi jamin bagi kita, admana lahul jannah, aku jamin surga bagimu. Jadi Islam sangat memuliakan perempuan. Karenanya kita sebagai perempuan penting bagi kita untuk iffah. Apa itu iffah? Memelihara diri kita, menjaga diri kita. Tarbiyatul aulad, pendidikan orang tua kepada anaknya, ada beberapa hal dalam panduan Nabi yang harus dikerjakan oleh orang tua, berarti haknya anak harus didapat. Jadi anak harus didapat, kewajiban orang tua memenuhi hak anak. Apa itu yang pertama? Kata Nabi, ayyuhsin ismahu. Dibagusin kita punya anak namanya. Karena dalam Islam al-asma huwa ad-du'a. Nama itu doa adik-adik. Jadi adik-adik punya nama bagus-bagus jangan dipelesetin. Namanya siapa? Siti Maryam. Dipanggilnya misalnya Iyam. Namanya siapa? Yusuf, bagus-bagus. Dipanggil Ucup misalnya. Nah, itu nama itu adalah doa. Kenapa? Kata Nabi, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad dan kita dipanggil dengan nama kita dan nama bapak kita. Fa ahsinu asma'akum. Maka bagusin kita punya nama. Nama-nama yang bagus dalam Islam adalah nama-nama yang ta'adduban, tafa'ulan, yang menghormati, yang mengikuti orang-orang soleh zaman dulu. Sekalipun nama kita nggak ada doanya, nama kita nggak ada maknanya, maka panggillah orang tua dengan nama yang ada artinya. Nanti dipanggil nama kita dengan nama orang tua kita, maka bagusin kita punya nama. Haknya anak terhadap orang tua harus kasih nama yang baik kepada anaknya. Kenapa? Nanti dipanggil binnya atau bintinya siapa? Nggak ditanya nama panjangnya siapa. Tapi ditanya binnya bin siapa, bintinya binti siapa. Disandarkan nama kita hanya kepada nama bapak kandung kita. Yang pertama yang harus diberikan orang tua kepada anak. Kata Nabi apa? Alimu auladakum fa innahum makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Nabi sudah kasih nasihat, didik kalian punya anak. Jadi anak-anak nih yang di pesantren nih alhamdulillah orang tuanya pada ngerti agama. Kenapa? Rasulullah mengatakan didik kalian punya anak karena anakmu akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman yang dulu kita alami. Adik-adik pernah nggak ngalamin main ulek-ulekan dari pohon? Oh pernah. Main karet pernah? Main bekel pernah? Alhamdulillah, itu mainan yang ada zaman dulu nggak ada zaman sekarang. Ya, Kak David, iya. Itu waktu itu ada mainan nyalain kompornya udah ada apinya tapi nggak ada apinya. Instan sekarang. Nah oleh karenanya didik kita punya anak karena anak akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman yang kita alami dulu. Ya contohnya kayak kita aja. Nah, zaman dulu kita nggak begitu dekat sama komputer. Nggak gitu dekat, nggak tahu. Sama handphone aja kita nggak punya handphone kayak begini. Nggak ada. Anak zaman sekarang mereka udah akrab dengan handphone. Akrab dengan handphone, dulu kita mainnya surat, kertas, nulis segitiga, nulis di buku garis 3, nulis indah. Itu zaman dulu. Zaman sekarang makanya anak
orang tua harus bisa menjadi mana yang dibimbing, mana yang dipandu, mana yang ditonton. Ya. Dipandu kepada orang tuanya. Yang pertama kata Nabi, anak dibagusin punya nama. Yang kedua kata Nabi, wa yuhsin maudhi'ahu. Anak itu dijaga betul lingkungannya, Kak Kholik. Karena apa? Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi syahsiah, kepribadian, personality seorang anak. Jadi di mana anak itu ditempatkan, dengan siapa dia bergaul, kemana dia perginya, itu lingkungan sangat mempengaruhi akhlak tabiat anak. Oleh karenanya kata Nabi, bagusin tempat lingkungannya. Alhamdulillah adik-adik semuanya tempatnya sudah bagus. Di pondok pesantren terjaga, terpelihara, aman, dan berada di jalur-jalur syariat yang tepat. Maka bersyukur orang tua kita taruh kita semuanya di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang ketiga, wa yuhsin akhlaqahu, dibagusin akhlak anaknya. Kalau pengen akhlak anaknya bagus, tentunya sebagai contoh yang baik, Madrasatul Ula, ibu sebagai guru pertama anak harus bisa mendidik akhlaknya sendiri agar bisa mencontohkan anaknya. Jadi akhlak itu diperbagus. Banyak orang pintar, udah S-nya udah banyak, S1, S2, S3 terus tapi nggak punya akhlak. La yarham shaghirana wala yu'akkir kabirana. Dia enggak hormat sama yang tua, dia enggak sayang sama yang muda. Jadi ilmunya sebatas ilmu zohir saja. Tapi ilmu batinnya dia enggak ada. Akhlak, karena akhlak itulah kita akan mendapatkan ilmu. Ilmu tanpa akhlak, ilmu hanya kamuflase. Tapi akhlak akan menjadikan kita menjadi orang yang berilmu, terutama adalah ilmu agama. Jadi 3 nasihat Rasulullah SAW agar anak-anak bisa menjadi tumbuh kembangnya bukan hanya pintar secara intelektual saja. Banyak anak yang pintar, kecerdasannya, intelektualnya pintar, tapi nggak ditanamin moral, nggak ditanamin akhlak. Jadi dia tidak bisa menyikapi diri, meletakkan diri di mana dia berada. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, didik kita punya anak pendidikan akhlak. Pertama, bagusin punya nama. Yang kedua, jaga lingkungannya. Yang ketiga, pelihara akhlaknya. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian rahimani rahimakumullah, sebagai seorang perempuan, Islam meletakkan kemuliaan perempuan itu mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Oleh karenanya, pelihara kita punya diri, pelihara kehormatan kita. Ibaratnya apabila teman-teman adik-adik semuanya ngelihat barang itu ada di kaki 5. Walaupun barangnya bagus. Kadang-kadang kita kalau beli di kaki 5, barangnya sama di etalase. Berani dipegang di kaki 5 apa di etalase? Apa yang dipajang? Yang berani dipegang barangnya yang dijual di kaki 5 atau yang dipajang di etalase? Berani ngelihat yang mana? Berani megang yang mana? Yang di kaki 5. Yang di kaki 5. Tapi kalau nggak jadi dibalikin, tapi udah dipegang. Iya. Udah dipegang, dibujek-bujek, dibalikin lagi. Walaupun dengan barang yang sama, tapi penempatannya di tempat yang mulia, maka kemuliaan itulah yang melihat posisi kita sebagai manusia, sebagai perempuan yang soleh-soleha atau yang berakhlakul karimah. Allah. Nah, itu dia atau adik-adik sekalian dirahmati Allah. Nah, untuk itu dalam surat An-Nahl ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ketika dulu Islam menjadikan wanita sebagai barang dagangan. Kalau ada orang meninggal dunia, maka diwarisi perempuan. Ya. Perempuan dijual belikan, dipakai, dipinjam sana sini boleh. Tetapi ketika Islam datang, Islam memuliakan kita sebagai seorang perempuan, maka jaga iffah kita, jaga kehormatan kita, jaga diri kita, pelihara diri kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kita, keluarga kita daripada panasnya siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Masya Gitu Allah. Allahu ta'ala wa rasuluh a'lam. Alhamdulillah. Ustazah, Anak-anak. tadi kan Ya. Ustazah cerita nih, Ustazah juga pernah menjadi santri. Iya. Nah, artinya adik-adik yang di sini kita tadi udah tahu bahwa ini adalah salah satu niatan orang tuanya untuk menjaga anak-anaknya Menjaga. mendapat lingkungan yang baik. Betul. Nah, sebagai seorang mantan santriwati, santri, besti-besti, Besti. sama-sama santri ya.
Apa sih yang didapatkan oleh ustazah pada saat ustazah selesai dari pendidikan pesantren? Kerasa nggak faedahnya? Masya Allah, berasa. Sebenarnya bukan mantan santri ya, dulu pernah nyantri. Pernah gitu, nyantri sampai kadang. sekarang masih tetap sampai santri ya? Sampai sekarang jadi santri. Iya. Apa sih yang kerasa ketika mondok dulu? Lingkungan, pergaulan terjaga, teman juga baik semuanya. Coba kalau teman-teman lihat di luar sana, pulang jam berapa aja boleh. Kalau di sini terpelihara murojaah, ada yang dibawa menjadi alumni pondok pesantren itu, yang dibawa adalah pertama kita bisa disiplin waktu. Kedua, aurat itu kita jaga, kita pelihara. Ini adik-adik kelihatan rambut sedikit, ya Allah astagfirullahaladzim, kan gitu. Kemudian ketemu yang bukan mahram dikit, bukan mahram, ada penjagaan. Itulah yang mana saya dapatkan dari pondok pesantren. Akhlak, lingkungan, teman pergaulan yang baik, dan juga insya Allah menjadi teman til jannah sampai surganya Allah. Amin, amin, amin. Setuju nggak tadi sama pendapat ustazah? Benar nggak? Allah. Benar ya, jadi kalau di sini tuh diajar disiplin, diajar untuk menutup aurat, terus hidupnya setiap hari itu dekat dengan Quran atau belajar, terus waktunya juga sangat ketat ya di sini ya, benar ya? Alhamdulillah, baik ustazah, ini mungkin berhubungan dengan tema kita sebagai sesama santriwati, ada nggak yang mau disampaikan atau juga mungkin di pemirsa yang ada di rumah yang ingin memasukkan anaknya, ya anak perempuannya untuk ke dalam pesantren, kira-kira gimana? Pesan saya sebagai seorang santriwati dulu, dan alhamdulillah anak saya pun nyantri, mondok juga. Anak saya pesantren di Balaraja, Tangerang, Banten. Itu pertama kecintaan orang tua yang berlebihan sehingga taruh anaknya di pondok pesantren. Saking cintanya. Justru saking cintanya. Saking cintanya orang tua kepada anaknya, maka anaknya ditaruh di pondok pesantren. Untuk apa? Untuk menjaga dirinya. Untuk menjadikan dirinya berharga di kemudian hari. Allah. Saking cintanya orang tua kepada anak, jadi adik-adik semua ditaruh di tempat yang sudah full dengan langkah-langkah syariat Islam. Jadi berada di koridor syariat Islam. Orang tua juga udah ngorbanin perasaan ya, pisah sama anak nggak enak, kangen. Waktu, iya. materi yang nggak seberapa. Iya, Masya Allah. Jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya pengen masukin anaknya ke pesantren ya, karena ini adalah salah satu cara kita untuk menjaga lingkungan anak-anak kita mendapatkan lingkungan yang baik ya, dan juga pendidikan yang baik, khususnya dalam pemahaman keagamaan. Baik, terima kasih banyak Ustazah atas kajiannya, dan kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Hasbi yang bicara mengenai jangan takut miskin karena anak. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.